Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Zakaria 14 ayat 9 demikian. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Saudara-saudara sekalian, kitab Zakaria ditutup dengan nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali di akhir zaman. Dia akan datang sebagai raja segala raja dan menggelar penghakiman terakhir bagi semua orang, memulihkan umatnya dan menghukum orang berdosa. Seluruh pasal ini menggambarkan bagaimana cara kerja Tuhan di sepanjang zaman sebelum kedatangannya tersebut, yang bila dilihat sepotong-sepotong akan sulit sekali untuk kita pahami. Sebagai contoh, ayat 2 berkata bahwa Tuhan akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem, merebut kekuasaan, merampok rumah-rumah penduduk, merusak kaum perempuannya, dan membawa mereka ke pembuangan. Saudara, jika kita hanya membaca ayat ini saja, maka kita pasti akan berpikir, bagaimana mungkin Allah menghancurkan umatnya sendiri? Puji Tuhan, ayat ini dilanjutkan dengan berita bahwa ada sisa bangsa yang Tuhan selamatkan, dan Dia sendiri akan berperang dan mengalahkan bangsa-bangsa yang telah menduduki Yerusalem tersebut. Tuhan akan berjejak di atas bukit Zaitun, dan bukit tersebut akan terbelah. Maksudnya, terbelah untuk memberi jalan bagi sisa-sisa bangsa yang akan diselamatkan tersebut untuk melarikan diri. Dan aliran kehidupan dari Yerusalem akan mengalir melalui belahan tersebut. Kitab Wahyu pasal 21 menyebut Yerusalem baru yang turun dari sorga, yang akan menjadi pusat pemerintahan Allah. Pada saat itu kekuasaan Allah akan dinyatakan secara penuh, dan tidak ada lagi yang dapat melawan Dia. Seluruh gambaran ini memberitahu kita bahwa jika hari ini kejahatan nampak menang, bukan berarti Allah tidak maha kuasa atau tidak maha kasih sehingga Dia membiarkan semua kejahatan itu seolah-olah menang, melainkan karena Dia masih memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Tuhan baru akan bertindak pada saat yang tepat, yaitu ketika kejahatan sudah mencapai puncaknya dan jumlah orang yang diselamatkan sudah genap. Karena itu, jangan pernah meremehkan kesempatan yang Tuhan berikan, dan jangan putus asa jika kejahatan nampak menang. Sebab apapun yang terjadi, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih itu tetap memegang kendali. Dialah satu-satunya yang berotoritas atas segala sesuatu. Karena itu tetaplah setia sampai akhir, maka hari kedatangan Tuhan akan menjadi hari yang penuh sukacita bagi kita. Kejahatan akan dilenyapkan, penyakit dan penderitaan tidak ada lagi, dan kehidupan kekal bagi umat yang telah ditebus oleh darah Kristus digenapi dengan sempurna. Kiranya kita semua termasuk di dalam orang-orang yang diselamatkan. Amin.